Salam sejahtera, salam persekutuan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel NCM ini. Dan senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu sekalipun hanya melalui video seperti ini. Dan doa kami dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, tetap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan, diberi Tuhan kekuatan, kesehatan, dan segala hal yang kita perlukan disediakan oleh Tuhan. Percayalah, kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia juga adalah Jehovah Shalom, sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas akun yang sudah kami buat ini, dan akun ini dibuat hanya untuk menjadi sarana bagi kami untuk berbagi ataupun sharing firman Tuhan, supaya apa yang kami terima dari Tuhan bisa kami juga beritakan, bisa kami sampaikan kepada banyak orang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari video-video sebelumnya yang sudah kita sampaikan, di sana kami sudah meyakinkan bahwa setiap orang dan kita pada umumnya sebagai umat kepunyaan Tuhan membutuhkan pelayanan perjanjian baru yang akan terus membawa kehidupan kita mengalami kehidupan yang disempurnakan di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan kembali bahwa pelayanan perjanjian baru, pelayanan pemberitaan Injil ataupun yang disebut pelayanan roh, ini adalah pelayanan yang membuat kehidupan kita yang mau menerimanya menjadi kehidupan yang diperbaharui atau kehidupan yang diubahkan sampai benar-benar kehidupan kita sudah dipulihkan dalam segala sesuatu. Karena itu butuh kesabaran, ketekunan dalam menerima pelayanan perjanjian baru ini sampai kita akan mencapai kehidupan rohani yang maksimal di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali bahwa hari ini saya akan menekankan pelayanan perjanjian baru adalah pelayanan yang membawa kita untuk mengalami kehidupan yang berubah. Apa itu maksudnya kehidupan yang berubah? Kehidupan yang berubah adalah kehidupan yang beralih dari manusia berdosa kepada manusia yang dibenarkan di hadapan Tuhan, atau dari kehidupan manusia lama kepada manusia baru. Nah, manusia lama itu disebut manusia jasmani, sedangkan manusia baru disebut itu adalah manusia rohaniah. Dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 43 sampai ayat yang ke-47, di situ dengan jelas dikatakan bahwa manusia pertama, Adam yang pertama, berasal dari debu tanah dan dia menjadi makhluk hidup. Sedangkan manusia yang akhir, Adam yang akhir, itulah Yesus Kristus, dia menjadi roh yang menghidupkan. Nah, apa artinya ini? Ini adalah berbicara tentang kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru. Kita semua punya nenek moyang yang sama secara lahiriah, adalah Adam yang pertama. Nah, Adam yang pertama adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan semua keturunannya menjadi orang yang berdosa, termasuk saya dan kita semua. Dan karena itulah Yesus datang ke dalam dunia. Dia adalah Adam yang akhir, atau yang disebut sebagai manusia rohaniah. Nah, kalau kita mau berubah, kita harus beralih dari manusia lahiriah kepada manusia rohaniah. Dan beralih kepada manusia rohaniah itu hanya kita akan temukan dan dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, manusia rohaniah ini yang disebut adalah manusia yang berasal dari sorga. Maka kalau kita berubah dari manusia lama kepada manusia rohaniah, kita akan menjadi orang-orang yang berasal dari sorga. Bagaimana mungkin berasal dari sorga? Nah,
itu sangat dimungkinkan ketika kita sudah dilahirkan kembali oleh kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, setiap orang yang percaya menerima kematian Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, maka dia sudah memiliki kehidupan yang dilahirkan kembali. Nah, kehidupan yang dilahirkan kembali ini, dia sekarang punya status yang baru. Apa itu status yang baru? Status yang baru, dia menjadi warga kerajaan sorga. Nah, kita akan menjadi warga kerajaan sorga. Ini kabar gembira, kabar baik. Karena itu pelayanan perjanjian baru, pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan roh, ini adalah pelayanan yang akan membuat kita menjadi warga kerajaan sorga. Nah, untuk menjadi warga kerajaan sorga, kita harus percaya menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan dengan kata lain, kita harus beralih dari manusia lama kepada manusia yang baru. Nah, dalam kitab Roma pasal 8 dikatakan di situ dengan jelas begini. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau kita baca itu ayat 1, bicara tentang kehidupan roh, kehidupan yang rohania, itu adalah kehidupan di dalam Yesus Kristus. Pada ayat 1-nya mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beralih dari manusia lahiriah kepada manusia rohania, maka kita menjadi warga kerajaan sorga. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, sehingga kalaupun kita nanti meninggalkan dunia ini, kita tidak perlu ragu mau kemana kita, karena yang berasal dari sorga akan kembali ke sorga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini. Saat kita percaya menerima Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita menjadi kehidupan yang baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita betul-betul memiliki kehidupan yang baru karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang baru ini akan betul-betul mencapai kehidupan yang maksimal kalau terus-menerus mengalami pembaharuan. Dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 10 dengan jelas firman Tuhan mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sampai kita memperoleh pengetahuan mengenai gambar kaliknya Tuhan. Apa maksudnya ini, saudara? Artinya kehidupan yang baru itu sampai betul-betul kehidupan yang maksimal itu karena kita terus-menerus diperbaharui. Dan kasih karunia Tuhan, kebenaran yang ada di dalam Tuhan itu terus akan memberikan kepada kita sesuatu yang baru, yang akan terus memperbaharui kehidupan kita, sehingga betul-betul akan dibaharui pikiran kita, perasaan kita, sampai semua kehendak kita akan diperbaharui oleh Tuhan lewat kekuatan firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Titus dengan begitu jelas di sana disampaikan bagaimana kita beralih dari manusia lama kepada manusia baru, dan semua itu dikerjakan oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan. Dan di situ dengan jelas dikatakan bahwa sebab dahulu kita hidup dalam kejahilan, sesat, tidak taat, hidup dalam berbagai-bagai nafsu dan keinginan, dan banyak lagi dosa-dosa yang dilakukan di sana. Nah, tetapi sekarang oleh kemurahan Tuhan kita sudah dibebaskan dari semua itu, bukan karena kebaikan kita, tapi karena rahmat Tuhan. Karena ayat itu mengatakan bahwa tetapi ketika nyata kemurahan Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, oleh karena rahmatnya dia telah melahirkan kita kembali oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi
dilahirkan kembali dan mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus, sehingga kita akan terus merasakan bahwa kalau kita ada dalam pelayanan roh, yang terjadi adalah pembaruan demi pembaruan, pembaruan demi pembaruan, sampai kita mencapai kehidupan yang maksimal di dalam kebenaran Kristus, sehingga kita benar-benar akan merasakan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita ini sudah menjadi baru. Dan kehidupan yang baru itulah kehidupan yang betul-betul kita akan miliki karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi sebelum saya akhiri video ini, saya mau mengatakan kepada saudara bahwa kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kehidupan yang terus-menerus diperbaharui, dan kehidupan yang terus-menerus diperbaharui inilah kehidupan yang akan tetap menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan sampai kemudian kita akan menjadi kudus, tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Mari kita tetap bertekun, mari kita tetap bersabar untuk kita bisa dibentuk oleh Tuhan sampai kembali kita kepada kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Demikian hari ini yang bisa kami bagikan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.